pertama adalah gue percaya bahwa gimmick adalah dewa, konten adalah Tuhan, dan eksekusi adalah segalanya. Jadi gimmick itu ibarat kata lucky cat yang manggil-manggil, kucing R&B tau gak sih di toko-toko, hey hey gitu. Iya. Itu seperti itu gimmick. Halo Vivers, aku Noviana, biasa dikenal @lipupil di Instagram. Selamat datang di Bicara Bisnis. Ini adalah sebuah acara di mana kita bakal mengupas tuntas soal bisnis dengan ahlinya. Nah, di episode pertama ini, aku kedatangan tamu secara personal, aku admire banget, terinspirasi dari pengalaman hidupnya, terus suka juga dengan cara berpikirnya, langsung aja sekut deh pokoknya. Ini kenalan sama Bang Gofar Hilman. Halo Novi. Halo semua. Bang, lagi sibuk apa sekarang? Lagi sibuk di interview aja sama kamu. Aduh, jangan gitu dong, aku jadi GM. Lo emang bener. Nanti ada lagi. Nanti ada lagi. Iya. Okay. Tapi sekarang sibuk di interview aja sama kamu. Tapi siaran masih? Masih siaran masih. Pagi. Iya, maksudnya lagi kayak gini, siaran normal. Sekarang itu 3 hari live, 2 kali tapping. Oh, 2 kali tapping. Yeah. Oke. Jadi penyiar radio pernah. Jadi PNS juga pernah ya, Bang? Sempet. Yeah. Terus pernah juga jualan kaset. Ya dulu. Ya, aku sampai ngikutin banget. Dan sekarang punya bisnis kuliner, namanya Lawless Burger ya. Iya. Aku pernah makan juga. Enak itu dia. Enak. Aku suka yang sebet. Di Bandung burger. belum ada soalnya. Buka itu, nah makanya nih aku langsung aja ya, mungkin kan penonton juga ada yang udah banyak kenal sama Bang Gofar, terus penasaran tentang cara berbisnisnya, gimana mulainya, boleh diceritain nggak? Gimana akhirnya bisa kepikiran dari penyiar radio punya bisnis kuliner? Kepikiran aja sih. Jadi tahun 2011 itu udah mulai tuh Lawless. Lawless sebenarnya ada merger 2 toko. Gue dulu punya toko kecil gitu, kios 2x3 meter lah ya, namanya Piston. Terus gue sama Ucup, Aryan sama Semi dari Seringa itu punya distro namanya Howling Wolf. 2011 kita kayak punya kesamaan yang sama, yaitu sama-sama suka lagu Ebit GAD. Jadi karena kita punya kesamaan yang sama, kita akhirnya yuk kita bikin sesuatu yuk. Namanya Lawless, kita merger tuh, jualan kaos 2011. Kepikiran mulai bisnis kuliner sih sebenarnya udah lama ya. Tapi Lawless itu dari awalnya clothing, terus merambah ke garage, ke record label, pada akhirnya 2017 ke F&B. Yang kita sama sekali buta soal F&B. Nggak tahu sama sekali sebelumnya F&B? Nggak tahu kayak gimana, kita cuma percaya sama lidah kita gitu. Oh, oke. Oh ini enak nih, ini enggak gitu. Sebenarnya sih kayak memimpikan punya tempat yang lagunya sesuai selera. Iya, enggak ya di tempat kopi kan Danila 420 apa gitu. Di Gramet misalnya apa namanya KDG, Dave Coast. Kayak di tempat refleksi. Ini kita harus punya tempat yang musik itu egosentris kita banget. Okay. Nah, emang PR kami dari awal adalah gimana caranya menjual idealisme itu menjadi sebuah komoditi. Kita menciptakan pasar sendiri nih yang segmented sekali awalnya. Tapi kelamaan dengan adanya F&B tuh pasarnya udah mulai bias nih. Meskipun kalau misal datang ke restoran kami itu kayak itu kayak ini musik pemuja setan gitu. Tapi ternyata di situ serunya. Iya. Ternyata menjadi sebuah gimmick. Sebenarnya yang gue pelajari adalah pada akhirnya gue menemukan teori ada 3 hal dalam memulai sebuah bisnis, yaitu pertama adalah gue percaya bahwa gimmick adalah dewa, konten adalah Tuhan, dan eksekusi adalah segalanya. Jadi gimmick itu ibarat kata lucky cat yang manggil-manggil, kucing R&B tau gak sih di toko-toko, hey gitu. Iya. Itu seperti itu gimmick. Ya. Gimmick adalah gimana caranya orang memulai sebuah campaign biar orang-orang pada nengok dulu. Itu gimmick. Pada aware dulu gitu ya. Pada aware dulu. Nah, permasalahan yang terjadi adalah kebanyakan yang gue lihat, orang-orang tuh kayak mendewakan gimmick aja toh. Ketika datang orang tuh hanya memenuhi rasa penasarannya doang, udah cukup. Iya, yang penting tempatnya Instagramable gitu. Iya, bisa foto-foto ya kan. Tapi rasa ya udahlah. Iya. Nah, kita menuju ke sebuah permulaan yang menurutku penting adalah konten. Konten di sini adalah rasa. Turunan tuh banyak ya. Rasa, terus aktivasi kita ngapain aja gitu untuk engage orang-orang gitu kan. Konten adalah ternyata penting banget.
ketika lu datang, kontennya bagus, Rasa enak. iya dalam hal ini rasa, orang itu ya publikasi yang paling baik adalah dari mulut ke mulut. Ya. Lu cobain deh, apalagi yang ngomong adalah teman baik lu. Betul. Atau lingkungan lu, atau circle lu gitu kan. Lu cobain ini deh. Itu paling beres dan itu tidak bisa dipaksa. Harus jujur. Gitu. Kita bisa hire influencer, tapi kalau untuk satu circle itu nggak bisa. Iya. Nah di sini tuh manggil orang tuh untuk datang segala macam, rasanya enak. PR kita adalah gimana caranya orang ini datang kedua kali, ketiga kali, dan yang lebih advance adalah gimana caranya dia mempublikasikan ini ke orang-orang dengan gratis. Instastory, apa segala macam. Awal-awal gue kayak Raditya Dika, Anya Geraldine, siapa-siapa yang datang Instastory, gue tuh tidak bayar mereka. Mereka dengan sukarela untuk melakukan hal itu gitu kan. Dan kita nggak ngirim burger juga sih ke dia, jadi kayak oh iya gitu. Tapi seneng juga kan? Saya seneng juga gitu kan. Tandanya adalah ya mereka suka tanpa dibayar gitu. Betul. Iya, itu kan seru. Jadi nggak ada modal kayak Bener. Terus ya itu tadi berikutnya adalah eksekusi. Eksekusi itu penting banget sih. Ini adalah final yang paling penting. Misalnya lu sama gue punya ide yang sama, gue eksekusi duluan, gue pemenangnya. Apakah lu kalah telak nggak? Lu akan melihat dari gue, pelajarin gue segala macam, terus lu eksekusi lagi dengan cara yang paling bagus, yang lebih sempurna, lu pemenangnya. Apakah gue kalah total? Enggak, gue akan mempelajari terus. Nah, kayak gitu terus. Itulah bisnis, serunya di situ. Ngomongin lagi soal Lawless Burger, berarti ini diprakarsainya oleh 5 orang. Emang yang sebelumnya orang yang sama dari clothingan juga? Betul, clothingan 2011. Sampai sekarang nggak berubah tuh. Sahabatan banget berarti ya? Iya lumayan sih. Kita tuh ya sempet lah semua pasti mengalami pertanyaan yang paling umum yang ditanyakan sama kami adalah palanya 5 nih, apa nggak berantem? Ya berantem sih pasti ada ya. Jadi indikasi ketika pertemanan tidak sehat ketika ada tim kita tuh bikin WhatsApp grup sendiri, tapi kita nggak diajak. Pernah kayak gitu? Pernah. Tapi diselesaikan tuh dengan seru-seruan. Iya, untungnya ini nih sebenarnya penting banget sih. Ketika lu pengen nyari partner bisnis ya, lawakan yang sama kali ya, selera humor yang sama, iya. Itu penting banget cuy. Iya. Karena kita misalnya meeting tuh bercandanya lebih lama daripada seriusnya. Tapi tiba-tiba jadi aja gitu. Ngapain aja, hal-hal yang spontan itu langsung terjadi gitu kan. Nah kalau misalnya itu kan berlima, berarti pas lagi decide untuk bikin Lawless Burger, kalian patungan? Patungan awalnya. Terus lama-lama kita nabung. Gue tuh sampai tahun ketiga gue ngambil untung sama sekali. Sampai tahun ketiga? 2011 sampai tahun 2013. Oh berarti itu di save di perusahaan aja? Iya. Dan gue jadi pegawainya sendiri. Di setahun pertama, karena gue pengen tahu flow-nya. Iya, even waktu itu ada Idul Fitri, terus semua orang tuh ngantri, udah di luar gitu kan, kita libur. Tapi sayang buka aja deh. Itu gue yang sendiri tuh, bawa gudangnya di atas, gue ambil baju gitu-gitu. Gue pengen tahu flow-nya. Oke. Karena ya lu ngapain jadi bos ketika lu nggak tahu apa yang dikerjakan sama anak buah lu gitu. Setuju banget. Itu penting banget sih. Banyak banget ya atasan yang cuma marah-marah tapi nggak tahu kinerja bawah gitu kan, itu menurut gue nggak oke sih. Nah kalau misalnya dengan berlima itu kan awalnya tuh tadinya patungan ya? Patungan. Akhirnya nabung 3 tahun nabung. Jadi sumber modal kami adalah dengan tabungan. Dengan tabungan yang ada kita puterin terus gitu kan. Yang paling beres adalah ketika lu berlima nih. Bisnis lo gitu kan, lu pengen nggak kerja, lu pengen pasif aja gitu kan. Yang terjadi, yang terjadi kalau timnya pecah, owner itu pecah adalah ketika salah satunya merasa gue paling kerja di antara semuanya. Itu yang paling ngeselin. Gimana cara nanggulanginnya adalah dari awal lu terapin bahwa owner yang kerja itu digaji. Owner yang pasif nggak digaji. Ya semampu lu, misalnya ownernya kita berlima, kita bayar diri kita berapa nih, 50.000 sebulan. Ya udah kita bayar. Jadi jangan ada sampai, kok lu nggak kerja, gue kerja hasilnya sama, kalau sharing profit baginya rata. Tapi kalau yang mau kerja owner itu digaji. Tetap B2B ya berarti, maksudnya walaupun dia kerja juga harus. Iya. Kalau nggak bakal pecah, duit tuh bakal pecah men. Tapi sempet gak kejadian ada ngerasa
yang gue lebih kerja nih daripada lu lebih pasif, ada nggak kayak gitu? Ada, akhirnya kita punya teori seperti itu. Oke. Kita terapkan tuh. Di tahun ketiga lah. Oh, di tahun ketiga? Iya, owner udah mulai digaji. Nggak banyak-banyak, kayak cuma dulu ikut banget pertama kali berapa? Sejuta apa sebulan? Digaji? Apa Itu berapa hari 700.000 kerja? gitu? Ya, tiap hari. Tiap hari? Iya, kita di sana gitu. Yang penting digaji sebulan. Berarti ada hitungan kalkulasinya ya tetap ya, forecastingnya? Iya, jangan gaji, jangan halu juga ya. Penghasilan lu sebulan berapa, gaji udah berapa gitu. Jangan halu pokoknya. Semampu lu aja, jangan sampai kayak gitu. Itu paling bahaya sih. Iya. Iya. Nah, kan kalau misalnya lagi kayak gini, lagi pandemi, kan punya struggle sendiri. Yang berbeda kan itu 3 tahun pertama struggle-nya itu kan, maksudnya internal. Tapi kalau misalnya ada kayak eksternal kayak gini dari pandemi, itu ada pengaruh nggak sih sama Lawless Burger? Pengaruhnya ya pasti ada ya. Apalagi pertama kali gue inget banget di Kemang tuh ya, 3 minggu apa sebulan gitu kan nggak boleh buka sama sekali. Baru boleh buka tapi khusus ojol. Take away gitu. Nah itu kita ribet banget tuh, keribetan banget. Apalagi ya makanan gitu kan. Orang tuh apalagi Lawless kan salah satu yang orang mau datang pengen merasakan ambience gitu. Nggak cuma merasakan makanannya doang. Akhirnya kita ambil strategi baru. Gimana caranya kita harus bertahan selama pandemi ini nih. Dan strategi ini tuh berhasil banget. Kita bikin yang namanya delivery, tapi dengan sistem pre-order. Misalnya gini, hari Minggu kita udah gembar-gembor. Hari Rabu Lawless Burger dengan mobil boxnya akan datang ke Cibubur di meeting point-nya di titik A gitu. Lu pesen sekarang. Pesen tuh. Sekali ngantar kita bisa 3.000 burger di Cibubur, dan itu tiap minggu. Cibubur, Bogor, Kebonjeruk, BSD, macam-macam tuh tiap minggu. Dan itu nolong banget. Jadi akhirnya kita merasa bahwa wah ini bener nih kita nih. Tapi apakah cukup sampai situ? Enggak. Kita bikin frozen food. Jadi lu bisa bikin Lawless Burger lu sendiri di rumah. Di rumah? Iya. Bersama roti sama... Rotinya, roti isi 3 bannya ya. Iya. Bukan bun. Ban. Aktif ya bun, nggak gitu. Bannya 3, dagingnya 4, sama saus-sausnya kita kaleng-kalengin. Jadi orang bisa bikin Lawless Burger sendiri di rumah. Pas pandemi kita buka di Dua ya? Di apa namanya sektor 9. Pertama kali pas pandemi buka tuh. Terus kita buka di Blok M, Lawless Dog Bar, itu jualan khusus hotdog. Terus kita buka di Cibubur. Terus nanti mau buka di Bekasi. Jadi selama pandemi ini kita buka-buka terus. Justru malah lebih produktif ya? Iya. Dan kayak lebih aktif ya, kita Bun? lebih aktif ya, Bun. Kita merasa bahwa oh pandemi kayak seru aja ya. Jadi gimana cara lo bertahan sih ketika pandemi ya? Nah iya gimana itu? Berarti inovasinya kan berarti tadi salah satunya adalah dengan pre-order, titik-titik lokasi kita bakalan datengin. Ya. Selain itu? Tadi Lawless Kitchen. Lawless Kitchen. Terus Lawless Catering. Ya, dari situ tuh bisa survive tuh. Baru kita bisa buka otot-otot baru. Oh, jadi berarti omset, maksudnya karena udah aktivasi secara inovasi itu, si omset juga jadinya stabil-stabil aja ya? Stabil. Awalnya tuh emang sebulan pertama kayak cuma berapa gitu kan, lama-lama kayak balik lagi ke normal. Oh, alhamdulillah. Iya, selama pandemi tuh bahkan ada momen-momen di mana sehari tuh bisa dalam seminggu 7 hari, 4 hari tuh kayak kok lebih dari biasanya nih gitu. Lawless Dog Bar kita buka divisi baru, Lawless Dog Bar di Blok M, dan itu menjadi animo yang luar biasa. Konsepnya juga beda. Kalau konsepnya itu metal-metalan ya kalau Lawless Burger Bar, kalau di Lawless Dog Bar tuh konsepnya 90s. Jadi musik-musik yang diputar tuh 90-an. Iya, sama poster-posternya bukan metal lagi, tapi poster-poster 90-an. Kayak Britney Spears gitu-gitu. Sama mainan-mainan atau atlet-atlet basket tahun 90-an gitu. Temanya beda lagi, ambience-nya beda. Karena gue gak mau didikte Ben soal musik. Berarti emang gak bisa ya buat meeting di situ? Bodo amat, itu tempat yang sangat egosentris sih. Oh, okay. Iya gak boleh, itu gak cocok buat first date ya. Pertama kali belepotan kan, gak cocok buat pasangan lo gitu. Jujur aku pertama kali gigit susah banget kan. Susah masuknya kan? Iya. Kamu gak suka yang gede-gede masuk ya? Maksudnya dipotong-potong kan? Gak muat, iya makanya aku potong-potong makanya. Betul, standar Asia lah. Maksudnya kalau itu kan lebar-lebar ya, iya, burgernya. Iya, kita ngomongin burger kan? Iya, belum mesti potong-potong. Betul. Sempet kelolodan nggak? Enggak ya? Oh enggak. Kelolodan. Enggak ya? Oh, karena kunyahnya pelan-pelan. Iya. Oh iya, emang gitu sih. Pelan-pelan makannya. Iya, makanya Iya, udah. iya.
balik lagi Iya, ke ayo, momen ayo. kelolodan. Iya. Berarti kalau misalnya kan kalau aku lihat sendiri emang karakternya kuat banget ya Mas. Iya. Bang. Iya. Terus emang ada SOP sendiri. Pokoknya kita nggak Iya. mau didikte sama Soal musik. soal musik sama customer. Nah, untuk kayak menjaga kayak engagement sama customer kayak gitu selain pertama ownernya terjun langsung, terus banyaknya inovasi, apalagi sih buat para penonton Ya biar standarnya kayak di sosmed ya. campaign-campaign di sosmed. Iya, kita punya banyak aktivasi gitu kan, kayak misalnya Video first bite ya kemarin. iya video first bite. Awal-awal PS5 keluar tuh, kita beli PS5 dulu 2 biji, 3 biji, terus kita bikin aktivasi gitu kan. Lu first bite-nya makan lawless, videoin aja kayak gimana gitu. Kita tiap bulan tuh ada, nah ini penting banget nih. Gimana caranya biar orang nggak bosan adalah cari elemen of surprise. Seperti apa tuh? Jadi ini sebenarnya ilmu radio yang gue pakai ya. Radio kan ketika kita siaran, penyiar nggak tahu nih nextnya ngomong apa, nggak kayak podcast. Lu misalnya kelewat sedikit lu akan rewind. Ya. Serunya di radio tuh gitu. Lu nggak tahu, lu didikte aja nih, oke. Try me. Lu penyiar mau ngasih lagu apa nih? Mau ngomong apa gitu. Ketika ada sesuatu yang relate kayak, wah ini gitu, bagus gitu, iya, bagus banget nih gitu. Nah kayak gitulah, elemen of surprise tuh wajib ada di semua elemen. Di bisnis juga berarti harus. Bisnis juga. Gimana caranya adalah gue tiap bulan itu punya menu baru yang ada cuma sebulan. Special menu. Special menu, Oke. ya. Dan kita kolaborasi dengan berbagai macam brand. Contohnya? Krispy Kreme. Jadi donatnya pakai glaze, tengahnya tuh burger daging patty sama bacon. Baconnya beef ya. Donat glaze, ada patty, ada bacon, udah jual. Kolaborasi, Lawless X Krispy Kreme gitu. Terus sebelumnya Animonya kita gimana? apa? Animonya gimana? Sehari itu kita cuma nyediain 600 atau 700 ya. Jam 3 habis lah. Keren. Iya. Terus kita kerjasama sama Jägermeister Indonesia. Iya, enak dong. Itu gimana? Ditaruh di Jadi mana? sausnya pakai Jäger. Wow. Iya, Jägernya yang kita lagi dimasak, ditetesin Jäger. Berarti sausnya. juicy anget-anget gimana? Harganya 6.600, dapat botol gepeng buat minum, tau nggak? Yang bawa kantong nah, ya. Yang kecil. Iya. Dan itu ngantrinya luar biasa. Biasanya kalau ngantri-ngantri kayak gitu nggak mungkin lah ada ibu-ibu ya pasti anak-anak ya Oh, mungkin ibu buat buat anaknya kali ya. beli anaknya. Sebenarnya gini, Bang itu jual alkohol kok gini ya. Alkohol kan ketika dimasak alkoholnya hilang, yang ada cuma rasanya doang kan. Oke. Iya. Bang, soal modal usaha kan pasti ada juga yang dia nggak punya tabungan, terus Ya. dia bingung mau mulai usahanya kayak gimana. Itu aman gak sih? Maksudnya kalau misalkan melakukan pinjaman yang emang ke perusahaan yang mudah, aman dan terpercaya. Oke, sebenarnya sumber modal kan bisa bermacam-macam ya. Yang pertama dari patungan antara owner gitu kan. Terus yang kedua dari pinjaman ring satu ya, ayah bunda. Keluarga, orang tua. Kalau misalnya kalian punya privilege, punya keluarga yang mumpuni, kenapa enggak? Iya, betul. Nggak ada yang salah dengan hal itu gitu kan. Betul. Yang ketiga adalah sumber modal dari jual saham. Ini kami lakukan di Lawless Burger Bar Menteng sama Lawless Dog Bar yang di Blok M. Jadi kita mengadaptasi dari yang kami lakukan di Duck Down Bar. Gitu, 60% punya si Biko, 40% kita ecer. Nah, kita lakukan juga tuh di Lawless. Lawless itu yang di Menteng sama yang di Dog Bar Blok M, itu 60% punya kami, 40% kita ecer. Diecerin tuh kayak cuma ada yang ngambil 2% doang. 3%, 4%. Jadi 40% tuh banyak tuh ownernya di 40% ini. Berikutnya, kalau memang kalian tidak punya privilege orang tua yang mumpuni untuk dipinjamkan uang gitu kan atau apapun, ya ngutang tuh nggak ada yang salah tau. Pengusaha-pengusaha besar sampai sekarang pun masih ngutang dan itu nggak masalah Ya, gitu. justru utangnya malah Iya, asal satu uangnya itu memang benar-benar dipakai dengan teliti, dengan cermat. Yang kedua adalah kalau minjem jangan halu. Misalnya lu butuh modal berapa, lu minjemnya dilebih-lebihin gitu kan. Akhirnya lu keteteran sendiri sampai nggak bisa balikin gitu kan. Benar-benar. Iya, itu berikutnya ya. Yang ketiga adalah lu minjem di perusahaan keuangan yang terpercaya. Itu penting, jangan abal-abal. Penting banget.
Jangan pernah takut untuk ngutang ya. Iya. Iya, karena ketika lu punya modal yang tadi gue sebutin, kayak aman-aman aja. Bang, Ya. dengan adanya Lawless nih, pasti kan menjadi sebuah inspirasi buat orang-orang lainnya, maka akhirnya bermunculan burger-burger lainnya gitu ya, kompetitor. Ya. Gimana nih cara mempertahankan dari si kompetitor yang muncul-muncul ini? Strategi. Sebenarnya burger itu bukan hal yang baru ya. Sebelum kita mulai pun banyak banget burger yang udah dari Indonesia gitu. Dan ya sekali lagi bukan hal yang baru, tapi gimana caranya? Gue percaya ya dari semua hal yang membedakan adalah karakter sih. Ya seperti gue siaran gitu kan, dari penyiar yang gue tidak mau menjadi penyiar yang bagus. Karena kalau penyiar yang bagus dan baik dan benar itu banyak banget yang sudah dewa lah gitu. Sama kayak penyanyi. Kenapa sih suara-suaranya yang kita ingat pasti suara-suaranya yang berkarakter, bukan yang bagus tapi pada umumnya, tapi bagus berkarakter gitu. Itu yang pasti kita ingat gitu kan. Seperti halnya di burger, gue menguatkan di karakter. Gimana caranya banyaknya burger yang ada di Jakarta, di Indonesia, orang pasti akan nggak di Lawless karena kita akan kuat di karakter. Itu penting banget tuh. Nah, karakter inilah yang membawa kita pada akhirnya untuk sampai berada di tengah persaingan yang hebat ini, gitu kan. Dan kami tidak pernah menganggap itu sebuah ini ya, sebuah saingan ya. Karena seru-seruan bareng aja lah. Cuek juga ya, nggak usah mikirin juga Iya, ya. meskipun banyak bilang mengklaim bahwa mereka burger yang paling enak, iya silakan aja. Tapi tidak ada yang bisa mengklaim burger yang paling metal. Jadi buat kamu yang mau memulai bisnis tapi terkendala dalam segi modal, kamu bisa nih ajuin ke Danastra. Ini adalah part of Fifth Group. Ini mudah, aman dan terpercaya. Kamu bisa ajuin langsung ke websitenya di fifthgroup.co.id dan detailnya ada di bawah ya. Nah langsung nih kita preview proposal yang udah masuk dari subscriber. Ini bisa kita bedah kayak per halaman gitu ya. Oke. Ada Ini pengalaman pertama, ini kayaknya nama brandnya nih ya. Cupcake. Cupcake. Hapung Cup. Yeah. Itu Thailand. Yoi, cupcake ala Thailand. Dan nama sih gue suka banget deh. Karena Catchy pengulangan. Gitu. Catchy gitu, cupcake. Gampang diinget sih, cuman kalau ibu-ibu ribet ya. Iya, kapak-kapak. Kapak-kapak. Nah, ini ada variansinya mango sticky, tom yum, terus papaya, ya buah-buah yang emang ada di Thailand ya, grilled coconut dan lain. Nah ini marketing strateginya dia dijual dalam kemasan isi 3, 6, dan 12 dengan harga flat 15.000 sampai 50.000. Menggunakan sistem PO, sama juga tuh kayak tadi, untuk menghindari stok tidak habis dan free delivery. Bisa juga diorder secara online di aplikasi ojol, memasang online aid, dan juga influencer serta mengeluarkan menu baru setiap 2 bulan sekali. Oke, itu strateginya. Oke, ini gue nggak tahu sih kue mangkok ya, cupcake. Rasa tom yum. Bingung sih. Iya, gue nggak tahu sih. Kan banyak yang aneh tuh sekarang makanannya. Iya. Gue tuh menilai ya makanan aneh-aneh kayak misalnya mie goreng boba, ada lo pernah? Nggak pernah. Ada pernah. Bobanya ditaruh di mana? Ada. Itu viral memang diomongin. Cuma nggak sampai bertahan lama. Menurut gue aneh-aneh ya untuk orang Indonesia ya. Cuman tren beberapa saat aja. Itu cuma beberapa saat doang, nggak bakal bertahan lama sih. Jadi menurut gue sih kalau misalnya lu pengen cupcake rasa tom yum tiba-tiba dibuka ada kerang gitu mau udang. Atasnya toppingnya kerang. Ya gue nggak tahu sih, cuman kayaknya agak susah ya. Agak kurang masuk Iya. karena cupcake kan biasanya identiknya manis kan rasanya. Pedes gue nggak tahu deh. Iya makanya spicy dan ada seafoodnya, mungkin itu harus dibikin test foodnya berkali-kali Iya, ya. kalau tadi kayak standar ya. Standar memang kayak gitu. Semua orang melakukan itu. Tapi lebih bagusnya mereka mempromosikan secara gratis seperti Lawless. Iya, cuma nggak ada salahnya untuk ya. Tapi bagi gue kalau misalnya lo masih kecil ya, pergunakan lini yang ada dulu, aset yang ada. Iya, misal teman-teman. teman-teman, gitu. Jangan keluarin budget untuk influencer, jangan deh. Iya sih benar juga. Tiba-tiba lo hire yang mikro gitu, terus dengan kemasan yang ngiklan hard selling banget Iya, ya, iya. sama Enggak, aja sih. sama juga, ya, sama betul. juga gitu. Harus soft ya. Iya. Jadi harus senatural mungkin sih. Gimana sih senatural mungkin tuh? Rasanya mau meninggal, enggak. Itu kayak itu udahlah ya. Lu makan kayak biasa aja gimana sih?
Makan kayak biasa nggak? enak enggak gitu kan. Sekut nggak? Iya sekut. Maksudnya kalau enak jangan dilebihin enak gitu kan. Iya biasa aja lu kayak mengekspresikan enak lu ngomong ke temen lu. Jadi kayak gitu aja sih. Iya. Jangan lu kayak lagi main teater gitu. Oke. Iya. Halus sih itu. Nah, target pasar. Target pasar nih 115 sampai 35. 15. Oh, ini Dari 115 tahun sama 35. 35 abad berarti ya? Hitungannya abad. Oh dia pangsa pasar ke stupa kali sama artefak. Dia pangsa pasarnya stupa artefak ini sama kayaknya mumi sama tuh mumi. 115 hari deh umurnya. Oh iya. Ya, bisa jadi. Ini 15 tahun sampai 35. Ya, Kelebihan terus. satu. Pria dan wanita BNC. BNC Iya. tuh berarti middle atau apa? Middle Iya menengah menengah ke bawah. menengah ke bawah. Oke. Iya. Terus kompetitornya ya bakery sama UMKM yang menyediakan makanan pastry sejenis. Positioning untuk menghindari persaingan dan memulai market baru, Bokasi Store akan dibuka di daerah yang belum memiliki usaha sejenis. Ini juga kalau menurut aku lokasi emang penting juga sih. Kayak misalnya di secondary city kayak istilahnya bukan kota-kota besar, kan pasti kurang lengkap tuh ya si fasilitas kayak makanan belum lengkap, variasi belum lengkap. Bahan Biasanya baku memang- pun juga ada kesulitan tuh Ya, penting banget tuh. kekurangan Apalagi nih itu. sekarang kan dia nggak mau buka toko deh kalau nggak salah. Dia cuma pengen pakai ojol doang kan. Coba balik lagi, dia tuh mau ya dia bisa juga pakai ojol tapi dia mau buka offline store-nya juga, Oh, pakai cuman offline di store kota-kota yang tadi secondary city yang nggak Oh, terlalu oke. ramai. Yang nggak terlalu rame. Iya, jadi Oke. mungkin ya biar jadi variasi baru kan. Iya, Biasanya kalau iya, ada iya. sesuatu yang baru langsung hype gitu. Oh iya betul. Kayaknya Positioning, dia oke. mau mencuri momen itu. Oke. Produksinya penyediaan bahan, pembuatan adonan, baking sama packaging. Oke, stoknya up to 50 pieces sesuai dengan PO ya. Jadi kan kalau misalnya PO lebih enak ya sebenarnya. Kita Ya. bisa bikin sesuai orderan aja. Tapi bikin juga ready stock 30. Ini sih Kalau makanan PO sih masih nggak masalah sih. Iya Tapi kalau bikin clothingan PO, Kenapa tuh? berusaha sebisa mungkin hindari deh. Oh. Ketika lo bikin clothingan tapi Lama PO, sih ya? bukan, lu kayak semacam tidak percaya sama produk lu sendiri. Oh iya bener juga sih. Laku apa enggak ya? Mending ready stock aja. Iya. Kalau clothing mah jangan sih kalau bisa. Kalau Kalau makanan kan kita ada kadaluarsa, iya gitu-gitu. Ya. Kontrol keuangan harus selalu tersedia uang tunai secukupnya ketika berjualan untuk kembalian. Ya. Terus menyisihkan modal dan profit untuk angsuran Mengangsur cicilan cicilan. serta betul, antisipasi biaya tak terduga. Terus tidak menggunakan uang modal atau hasil penjualan untuk keperluan pribadi, itu strict banget ya, nggak boleh. Iya, itu penting tuh. Intinya memang benar sih, maksudnya uang bisnis ya uang bisnis, tapi uang personal ya uang personal, karena itu harus dipisah, bahkan rekeningnya juga harus dipisah, nggak boleh itu Betul. rentan tercoceng-coceng ya. Bagi ibu-ibu yang punyanya kecoceng buat belanja pasar. Nah, ini modalnya nih sekarang nih, rencana keuangan nih. Itu dia biaya 100.000 kali 30 hari. 2.500.000. Jadi totalnya dia butuh 5.500.000 untuk awal. 5,5 juta ya. Make sense sih ya. Oke, bruto target penjualan harian dan harga jual per pieces style. Oke, berarti kalau misalnya kejual PO-nya full 50 kali harganya 5.000. Ya, jadi dia untung 2 juta. Untuk Bersih. Untung 2 juta setelah dikurangi. Gitu. Labanya 2 juta tuh. Iya, Jadi modalnya 5,5, untungnya total brutonya kotornya 7,5. Jadi untungnya 2 juta gitu. Kalau menurut gue ya, sebenarnya gue paham sih orang ini tuh pengen sesuatu yang berbeda gitu kan sama orang-orang lain gitu kan. Dari namanya gue suka banget sih. Kapnya gue suka banget gitu kan. Tapi untuk nama-nama yang seperti ini, ketika lo mau hajar B dan C, ini agak ribet ya. Kalau mau B, A, B gitu kan, lebih dikemas secara prestis mungkin oke sih. Iya Tapi kalau misalnya mau ngajar ke BC kayaknya agak ribet agak ya. susah masuknya ya. Iya. Apa butuh waktu yang cukup lama untuk awareness-nya dinaikin kan? Iya. kalau BC? Yang BC tuh lebih demen ini ya, nama-nama yang
gampang yang dicerna. Iya, gampang gitu kan. Gampang ditelan ya. Gampang ditelan, gampang ini sebenarnya bagus kalau lu misalnya ngajar A gitu. Iya, A plus. benar sih. Wah, ini bagus banget nih namanya ini. Iya benar-benar Iya. benar. Ya, so far sih dari segi keuangan nih gue melihat sih mungkin harus kayak produksi segala macam dipikirin ya, menekan cost karena labanya ya ini kecil banget sih. Bagus kalau untuk kelas A plus dan dikemas lebih prestisius menurut gue bagus. Tapi secara overall nih kayaknya masih belum detail ya Iya, soal harus detail semuanya banget ya. sih rencana keuangan, betul. Oke, terus slide selanjutnya tuh Udah ya, habis. berarti ini revisinya cuman di forecasting Kalau gue jadi budget. investor sih gue gak bakal mau. Kalau gue ya. Kenapa, Bang? Karena nggak jelas. Ya. Ya, maksudnya ya kayak kita memasukin uang tapi si Gitu. proposalnya masih kayak gini ya. Mending dibikin lagi yang rapi deh. Ya. Iya. Kalau forecasting budgetnya udah detail, biasanya investor juga udah jadi makin kayak aman juga dia. Oh ya, gue udah tahu nih orang ini emang dia bisa nih buat budgeting. Karena dari sini aja lu bisa detail gitu kan, udah jadi penilaian lah di situ. Iya. Sama karakter juga sih ya. Ya. Maksudnya karakter Ya. si menu dan lain-lain. Iya, tom yum kayak singkirin deh. Singkirkan. Enggak enak, nggak Halu bagus. ya. Coba kedongdong bang, enak tuh. Cupcake rasa kedongdong. Kan Enak ini ya? Thailand. Oh iya. Kapun cup. Oh ya. iya betul. Cup cake. Iya lupa. Nah, Vivers, episode kali ini spesial banget sih buat aku. Pertama, aku bisa ketemu sama pergi jauh. Pergi jauh, goblok. Sama kamu juga. Aduh, terus kita bahas soal bisnis, gimana cara mulainya, modalnya, strateginya lagi masa pandemi kayak gini. Semoga aja ada banyak insights yang berguna ya nantinya buat kalian. Jangan lupa buat kamu yang mau di-review nih proposal bisnisnya, boleh langsung kirim aja ke kami, ada di bawah detailnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe Viv Club channel ya. Jadi sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan ahli-ahli bisnis lainnya.